Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halisa dari kelas A2, NIM digit terakhir 089. Di sini saya akan menjelaskan beberapa komponen dari CPU. Yang pertama itu ada hard disk. Hard disk juga dikenal sebagai hard drive atau HDD, hard disk drive. Hard disk drive adalah perangkat penyimpanan magnetik yang digunakan untuk menyimpan dan mengakses data dalam komputer. Hard disk terdiri dari piringan magnetik yang berputar dengan kecepatan tinggi, dan baca tulis dilakukan menggunakan kepala pembaca yang mengambang di atas piringan tersebut. Berikut ini adalah beberapa kelebihan dan kelemahan hard disk. Yang pertama itu kelebihan dari kapasitas penyimpanannya yang besar. Hard disk menyediakan kapasitas penyimpanan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan perangkat penyimpanan lainnya seperti SSD atau solid state drive. Kapasitas hard disk bisa mencapai beberapa terabyte atau TB yang cukup untuk menyimpan sejumlah besar file atau data. Kemudian harga yang terjangkau. Hard disk biasanya lebih terjangkau dibandingkan dengan SSD. Harga per gigabyte penyimpanan pada hard disk cenderung lebih rendah sehingga lebih ekonomis untuk menyimpan data yang dalam jumlah besar. Kemudian toleransi terhadap goncangan. Hard disk memiliki keunggulan dalam toleransi terhadap goncangan dan getaran fisik. Meskipun masih rentan terhadap kerusakan akibat goncangan yang berlebihan atau jatuh, hard disk lebih tahan terhadap situasi tersebut dibandingkan dengan SSD yang tidak memiliki komponen mekanik. Selanjutnya kelemahan yaitu yang pertama kecepatan transfernya yang lebih lambat. Hard disk menggunakan komponen mekanik yang menyebabkan kecepatan transfer data yang lebih lambat dibandingkan dengan SSD. Ini berarti waktu akses ke data yang disimpan dalam hard disk lebih lama, dan waktu booting sistem atau loading aplikasi bisa membutuhkan waktu lebih lama. Selanjutnya rentan terhadap kerusakan fisik. Karena memiliki komponen mekanik, hard disk rentan terhadap kerusakan fisik akibat goncangan, getaran, atau jatuh. Jika hard disk mengalami kerusakan fisik, data yang disimpan dalamnya dapat hilang secara permanen. Selanjutnya, konsumsi daya yang lebih tinggi. Hard disk membutuhkan daya yang lebih tinggi dibandingkan dengan SSD. Ini berarti hard disk akan menggunakan lebih banyak daya baterai dalam laptop yang dapat mempengaruhi masa pemakaian baterai. Selanjutnya, tingkat kebisingan yang lebih tinggi. Aktivitas berputar dan membaca dalam hard disk bisa menghasilkan suara yang terdengar terutama pada hard disk yang lebih tua. Ini bisa mengganggu jika digunakan dalam lingkungan yang memerlukan keheningan seperti dalam studio rekaman atau kantor yang tenang. Item selanjutnya saya akan menjelaskan motherboard. Motherboard yang juga dikenal sebagai papan induk atau mainboard adalah salah satu komponen utama dalam komputer. Motherboard berperan sebagai penghubung antara semua komponen perangkat keras yang ada di dalam komputer, termasuk prosesor, memori, kartu grafis, kartu suara, dan banyak lagi. Berikut ini adalah beberapa kelebihan dan kelemahan dari motherboard. Yang pertama adalah kelebihan dari motherboard itu kompatibilitas dan fleksibilitas. Motherboard menyediakan soket dan konektor yang kompatibel dengan berbagai jenis komponen perangkat keras. Ini memungkinkan pengguna untuk memilih dan mengganti komponen sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka, termasuk prosesor, memori, kartu grafis, dan kartu ekspansi lainnya. Hal ini memberikan fleksibilitas dalam mengupgrade sistem komputer. Selanjutnya, peningkatan kinerja. Motherboard dapat mendukung fitur-fitur terbaru dan teknologi terkini seperti slot PCIe, Peripheral Component Interconnect Express, yang memungkinkan pengguna kartu grafis atau kartu suara terbaru. Motherboard yang lebih baru juga bisa mendukung kecepatan transfer data yang lebih tinggi, memori yang lebih cepat, dan konektivitas yang lebih baik. Selanjutnya, kualitas konstruksi yang baik. Motherboard biasanya dibangun dengan kualitas yang baik dan dirancang untuk memberikan stabilitas dan keandalan dalam jangka panjang. Komponen berkualitas tinggi, sirkuit yang dirancang dengan baik, dan lapisan perlindungan sering digunakan dalam motherboard untuk mencegah kerusakan dan gangguan saat penggunaan normal. Kelemahan dari motherboard. Pertama, keterbatasan upgrade. Meskipun motherboard dirancang untuk fleksibilitas dan upgrade, ada keterbatasan pada jenis dan jumlah komponen perangkat keras yang dapat digunakan. Setiap motherboard memiliki batasan dalam hal soket prosesor yang kompatibel, jenis slot ekspansi yang tersedia, dan kapasitas maksimum memori yang didukung.
Jika ingin melakukan upgrade yang signifikan, mungkin perlu mengganti seluruh motherboard. Selanjutnya, biaya upgrade. Jika ingin melakukan upgrade pada komponen tertentu seperti prosesor atau memori, terkadang perlu mengganti motherboard untuk kompatibilitas yang sesuai. Hal ini bisa menjadi biaya tambahan yang signifikan, terutama jika motherboard yang lebih baru dengan fitur-fitur yang diperlukan memiliki harga yang tinggi. Kemudian kerusakan single point of failure. Motherboard adalah komponen sentral dalam komputer. Jika motherboard mengalami kerusakan, semua komponen yang terhubung ke dalamnya dapat terpengaruh. Ini bisa menyebabkan kerusakan sistem secara keseluruhan dan memerlukan penggantian motherboard untuk memperbaiki masalah tersebut. Meskipun motherboard memiliki beberapa kelemahan, peran pentingnya dalam sistem komputer tidak dapat disangkal. Pemilihan motherboard yang dapat dan perawatan yang baik dapat memastikan kinerja yang optimal dan kemampuan untuk melakukan upgrade di masa depan. Item selanjutnya adalah RAM. RAM atau Random Access Memory adalah tipe memori komputer yang digunakan untuk menyimpan data sementara saat komputer sedang berjalan. RAM berperan penting dalam mempercepat akses data dan kinerja keseluruhan sistem. Berikut ini adalah beberapa kelebihan dan kelemahan RAM. Kelebihannya itu kecepatan aksesnya tinggi. RAM memiliki kecepatan akses yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan penyimpanan jangka panjang seperti hard disk atau SSD. Ini memungkinkan komputer untuk dengan cepat membaca dan menulis data yang diperlukan saat menjalankan program dan aplikasi. Kedua, kinerja yang cepat. Dengan adanya RAM yang cukup, komputer dapat menjalankan lebih banyak program dan aplikasi secara bersamaan dengan kinerja yang lancar. RAM memberikan ruang yang cukup bagi sistem operasi dan program untuk membuat dan menjalankan data dengan cepat, sehingga mengurangi waktu tunggu dan peningkatan responsivitas. Selanjutnya, peningkatan produktivitas. Dengan memiliki RAM yang cukup, pengguna dapat dengan mudah melakukan multitasking seperti menjalankan beberapa program secara bersamaan, browsing web, mengedit dokumen, dengan menjalankan aplikasi berat lainnya tanpa mengalami keterlambatan atau penurunan kerja yang signifikan. Kelemahan pada RAM. Yang pertama itu kapasitasnya terbatas. Setiap komputer memiliki batasan kapasitas RAM yang dapat diinstal. Jika memori RAM yang tersedia terbatas, komputer mungkin mengalami pembatasan dalam hal jumlah program yang dijalankan secara bersamaan atau jumlah data yang dapat dimuat dalam memori. Hal ini mengakibatkan penurunan kerja, bahkan kegagalan program. Kemudian selanjutnya, volatilitas data. RAM bersifat volatil. Artinya data yang disimpan di RAM akan hilang ketika komputer dimatikan atau restart. Oleh karena itu, RAM hanya digunakan untuk menyimpan data sementara yang dibutuhkan selama komputer sedang berjalan. Data yang perlu disimpan dalam jangka panjang harus disimpan di penyimpanan jangka panjang seperti hard disk atau SSD. Selanjutnya, biaya yang tinggi. RAM, terutama RAM dengan kapasitas yang lebih besar, kecepatan yang lebih tinggi, dapat memiliki harga yang tinggi. Jika ingin meningkatkan kapasitas atau meningkatkan kinerja RAM, itu bisa menjadi biaya tambahan yang perlu dikeluarkan. Meskipun RAM memiliki beberapa kelemahan penting untuk memilih dan menginstal jumlah RAM yang cukup untuk memilih kebutuhan komputasi sehari-hari, dalam banyak kasus, meningkatkan RAM adalah cara yang efektif untuk meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan. Mohon maaf, yang saya tadi jelaskan itu adalah prosesor. Yang tadi saya jelaskan itu penjelasan dari RAM, tapi yang saya pegang itu prosesor. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai prosesor. Alatnya itu yang sebenarnya ini. Yang RAM tadi yang saya jelaskan itu alatnya yang ini. Maaf. Baik, saya akan menjelaskan selanjutnya, yaitu prosesor, juga dikenal sebagai CPU atau Central Processing Unit, adalah komponen inti dalam sebuah komputer yang bertanggung jawab atas pemrosesan instruksi dan menjalankan operasi komputasi. Prosesor adalah otak komputer yang melakukan operasi aritmetika, logika, dan kontrol yang diperlukan untuk menjalankan program dan menjalankan tugas komputasi. Berikut ini adalah beberapa kelebihan dan kelemahan prosesor. Kelebihan prosesor. Kecepatan dan kinerja prosesor modern memiliki kecepatan yang tinggi dan kemampuan komputasi yang kuat. Ini memungkinkan komputer untuk menjalankan program dengan cepat dan menjalankan tugas komputasi yang kompleks. Semakin tinggi kecepatan prosesor, semakin cepat komputer dapat mengeksekusi instruksi dan menyelesaikan tugas.
Kedua, multitasking. Prosesor modern dilengkapi dengan teknologi multitasking yang memungkinkan komputer untuk menjalankan beberapa program secara bersamaan. Dengan adanya proses yang kuat, komputer dapat dengan mudah menjalankan aplikasi berat, multitasking yang kompleks, dan menjalankan tugas komputasi paralel. Selanjutnya, peningkatan efisien energi. Prosesor terbaru sering dilengkapi dengan teknologi efisien energi yang membantu mengurangi konsumsi daya dan panas yang dihasilkan. Hal ini dapat meningkatkan masa pakai baterai pada laptop, mengurangi kebutuhan perbandingan aktif pada desktop. Kelemahan prosesor. 1. Keterbatasan kapasitas. Prosesor memiliki keterbatasan kapasitas pemrosesan yang ditentukan oleh desain dan spesifikasi mereka. Jumlah instruksi yang dapat diproses dalam satu waktu memiliki batas, dan jika tugas komputasi yang diminta terlalu kompleks atau berat, prosesor mungkin mengalami keterbatasan dan kinerja sistem dapat menurun. Ketergantungan pada komponen lain. Prosesor bekerja sama dengan komponen lain dalam komputer seperti RAM dan penyimpanan untuk menjalankan tugas komputasi. Jika komponen lain tidak cukup cepat, memiliki keterbatasan, maka kinerja keseluruhan sistem dapat terpengaruh meskipun prosesor itu sendiri cukup kuat. Kelebihan panas. Prosesor menghasilkan panas saat bekerja, terutama pada prosesor dengan kecepatan tinggi. Kelebihan panas dapat menyebabkan overheating dan dapat merusak komponen lain dalam sistem jika tidak didinginkan dengan baik. Oleh karena